Sobatbola.com, kita berjumpa lagi. Saya Aryo Yosia. Hari ini kita ketemu Yayan Tumena, Direktur Teknik Maluku Utara United, dan juga mantan pemain timnas, bek tangguh di era 90-an. Kita mau ngulas soal timnas Indonesia yang lagi hype nih, berkaitan dengan dua laga, Australia dan Bahrain. Langsung aja, Yan, gue langsung manggil karena kita beda-beda umur tipis ya, maksudnya biar jangan dibilang gak sopan. Evaluasi dong ke pertandingan terutama lawan Australia. Kalau gue lihat pribadi, timnas kita secara organisasi permainan kurang bagus gitu ya, terutama di lini belakang gitu loh. Kalau Yayan ngeliatnya bagaimana? Saya terus terang belum bisa melihat secara keseluruhan karena kan ini baru penampilan pertama bersama Patrick Kluivert. Kemudian mereka nggak punya waktu banyak untuk berlatih, baru 1 hari kemudian sudah official training dan pertandingan. Kemudian ada tambahan pemain baru, jadi kita tidak bisa apple to apple dengan pelatih sebelumnya dan sekarang karena setiap pertandingan beda kepentingan, atmosfer, orangnya berbeda dan banyak hal yang terjadi. Kalau saya lihat dari 5 gol itu 3 gol adalah set piece. Saya yakin dan percaya bahwa mungkin mereka belum punya waktu untuk latihan set pieces, defense maupun attacking karena apa yang kita lakukan saja itu butuh 1 hari khusus untuk fokus di sana, sehingga saya bisa mengerti bahwa belum mengantisipasi atau belum latihan untuk itu pasti. Kemudian yang kedua, terkait komposisi pemain, saya belum yakin bahwa ini adalah komposisi terbaik karena baru pertama melatih dan komposisi pemain berubah dan ada pemain tambahan baru, sehingga ini adalah eksperimen pertama. Dan yang ketiga, tren di mana tim nasional Indonesia bermain itu selalu baru pertandingan keduanya yang bermain baik, maupun di era sebelumnya pertandingan pertama jelek, pertandingan kedua pasti baik karena mereka sudah punya waktu untuk recovery, evaluasi dan lain-lain. Jadi hal positif yang saya lihat di pertandingan kemarin adalah di mana kita di 10 menit atau sampai 15 menit awal sempat menguasai permainan, punya peluang dan dapat penalti walaupun tidak masuk, dan itu hukum sepak bola, ketika kita tidak bisa menciptakan gol di peluang yang kita punya maka siap untuk diterima gol. Yang kedua adalah kita sudah bisa melakukan pressing lawan walaupun bermain di luar tandang, tetapi dari keilmuan yang saya dapatkan biasanya jangan melakukan high pressing terhadap tim yang lebih satu level atau di atas kita. Ya. Ini membuat risiko yang tentunya akan terjadi counter di mana kita mempunyai gap atau jarak yang terlalu jauh dari gawang kita. Itu sih kira-kira. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau dalam position ball kita lebih menang ya, tapi Australia lebih mengintimidasi kita ya dengan skema serangan baliknya ya. Nah, apa yang perlu kita perbaiki menghadapi Bahrain? Karena ini bisa dibilang juga termasuk laga yang pertaruhan hidup mati nih, setidaknya untuk mengamankan posisi 3 atau 4 agar kita bisa masih lanjut lagi. Iya, kalau kita bicara apa yang perlu diperbaiki, pertama pasti tim pelatih Patrick, Pastur dan lain-lain sudah mengidentifikasi kelemahan mereka. Yang kedua, pasti akan berbeda cara bermain Australia dan Bahrain ya. Karena kalau saya lihat juga pertandingan Bahrain kemarin dengan Jepang, mereka di babak pertama masih sempat menahan Jepang 0-0, di babak kedua baru mereka kebobolan 0-2 dan itu pun juga dari serangan dari sektor tengah. Jadi kalau kita lihat tren yang dilakukan oleh Jepang bahkan Australia juga, mereka melakukan serangan bukan dari sisi samping. Udah nggak melebar lagi ya? Bukan dari crossing lagi. Kita banyak crossing, kemudian kita banyak bermain dari sisi samping. Tapi sementara lawan-lawan kita bermain sudah main cut inside ke dalam dan mempertebal lapangan tengahnya untuk menang duel, kemudian melakukan counter cepat di lapangan tengah. Dan yang kedua berikutnya,
Bahrain dia sadar bahwa dia akan main away ke Indonesia dan ada tekanan psikologis di pertandingan sebelumnya. Dan tentunya tim Bahrain juga sudah mempersiapkan strategi lain yang juga dia sudah melihat pertandingan kita melawan Australia kemarin, apa yang dia bisa manfaatkan. Dan poin saya adalah kalaupun Indonesia bisa menang melawan Bahrain nanti adalah kemenangan harus didapatkan melalui kemenangan taktikal yang harus dimiliki oleh Patrick Kluivert. Pilihan Patrick untuk memakai 4 back bagaimana menurut Yayan? Dari sudut pandang mantan back. Iya, saya pikir itu dasarnya adalah dia mengevaluasi pertandingan sebelumnya tim Australia yang memang bermain dari sayap. Ketika dia mengganti pelatih ini punya kebiasaan berbeda lagi. Kalau kita lihat di pertandingan kemarin, dia hanya punya 3 atau 4 kali saja dari sisi sayap, tapi selebihnya mereka lebih memain lebih tajam ke dalam dan banyak tusukan, bahkan permainan pendek, kemudian eksekusi dari sektor dalam box penalti yang menjadi kunci di kemenangan Australia kemarin. Bagaimana dengan performa pemain-pemain baru, terutama lini depan? Yayan lihat nggak ada dampak yang diberikan oleh Romero yang mencetak gol? Ya, kendala yang ada di timnas kita adalah kita kekurangan goal getter. Dan saya sangat gembira bisa melihat Ole bisa menciptakan gol di pertandingan yang sebenarnya sulit buat dia. Walaupun kita melihat dia sangat bekerja keras, lari ke kiri dan ke kanan, dari upaya permainan direct play dari pemain belakang kita yang menurut saya mungkin juga tidak nyaman bagi Ole sendiri di depan, karena dia lebih menginginkan bola itu disuplai oleh gelandang atau sayap kan. Seperti gol yang tercipta itu kan sebuah gol crossing yang dia bisa kontrol melewati satu pemain. Dan memang kalau saya melihat kemarin kelemahan Australia adalah bek kanan yang kecil itu yang dia bisa chip bola dan dari situ dia menciptakan gol. Soal Rizky Ridho nih, di pertandingan sebelumnya kan sering kali dipercaya sebagai pemain inti gitu kan, tapi kemudian di era baru Patrick dia pemain jadi cadangan. Menurut Yayan, sosoknya bisa nggak sih, maksudnya dia menjadi merubah situasi di lini belakang ketika menghadapi Bahrain, atau memang sebenarnya komposisi yang kemarin tinggal bagaimana menyatukan mereka aja sebenarnya secara ini bagus? Iya, kalau kita lihat banyak pengamat juga menyampaikan ketebalan squad kita ada di lini belakang, ada Ridho, ada Jordi Ahmad dan seterusnya. Saya pikir saya setuju itu, tetapi jangan lupa juga bahwa itu menjadi challenge bagi pelatih ketika dia mempunyai banyak pemain bintang di suatu posisi. Maka itu tantangan pelatih adalah siapa sih pemain yang mau dimainkan, dan semua pemain bintang itu dia pengen mau main ya. Itu akan kembali kepada bagaimana Patrick dan tim pelatih menerjemahkan keinginan dari filosofi sepak bola yang dia mainkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia menghadapi atau mengantisipasi striker lawannya. Itu kira-kira. Sip, optimis kita bisa menang lawan Bahrain? Saya melihat tren positif ada di pertandingan kedua. Sebelum lawan Australia ya saya sampaikan bahwa di pertandingan pertama agak sulit karena faktor yang tadi, berkumpul belum lama, variasi pemain bertambah, kemudian tidak banyak waktu untuk memperbaiki tim. Tapi di pertandingan kedua kita bermain di kandang, sudah punya waktu untuk recovery, evaluasi dan seterusnya. Saya yakin melawan Bahrain akan lebih baik. Terima kasih Bung Yayan. Sobatbola.com, kita berharap timnas Indonesia bisa menebus kekalahan 1-5 dengan konversi kemenangan melawan Bahrain. Sampai jumpa.